Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disma Ferotunisa. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Ketika mendengar sebuah organisasi berubah dari non-profit menjadi perusahaan yang berorientasi profit, banyak orang langsung merasa kecewa. Rasanya seperti melihat sesuatu yang awalnya idealis perlahan berubah menjadi lebih komersial. Banyak orang takut bahwa ketika uang mulai menjadi bagian besar dari sebuah organisasi, maka nilai kemanusiaan akan bergeser. Perasaan itu sangat manusiawi, karena sejak awal OpenAI dikenal bukan hanya sebagai perusahaan teknologi biasa. Mereka hadir membawa visi yang terdengar sangat besar dan penuh harapan, memastikan Artificial General Intelligence atau AGI dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kalimat itu membuat banyak orang percaya bahwa AI bisa dikembangkan secara berbeda, bahwa teknologi canggih ini tidak harus sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan bisnis, bahwa mungkin untuk sekali ini perkembangan teknologi benar-benar diprioritaskan untuk manusia. Jadi ketika OpenAI mulai menerima investasi besar, lalu berubah dari non-profit menjadi capped profit, dan akhirnya menjadi public benefit corporation, banyak orang merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Tetapi menurut saya, perubahan ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang dulu idealis, sekarang mencari uang, karena dunia nyata jauh lebih kompleks dari itu. Saya percaya bahwa transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap misi kemanusiaan. Justru ini adalah bentuk penyesuaian terhadap kenyataan bahwa membangun teknologi sebesar AI membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar, tanggung jawab yang luar biasa besar, dan keberlanjutan yang juga luar biasa besar. Kita perlu memahami bahwa AI modern bukan lagi proyek kecil di garasi atau laboratorium kampus. Mungkin dulu teknologi bisa dikembangkan oleh sekelompok kecil peneliti dengan komputer sederhana, tetapi AI saat ini sudah berkembang jauh melampaui itu. Hari ini, untuk melatih satu model AI modern saja, dibutuhkan ribuan chip komputer berperforma tinggi, pusat data dalam skala besar, listrik dalam jumlah sangat besar, jaringan keamanan digital, penyimpanan data masif, dan tim peneliti terbaik dari seluruh dunia. Biaya yang dibutuhkan bahkan bisa mencapai miliaran dolar. Dan itu belum termasuk biaya operasional untuk menjaga sistem tetap berjalan setiap hari bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. Kadang masyarakat melihat AI hanya sebagai chatbot yang bisa menjawab pertanyaan dan membuat gambar. Padahal di balik layar ada infrastruktur teknologi yang sangat mahal dan kompleks. Jadi menurut saya penting untuk jujur pada kenyataan. Idealisme saja tidak cukup untuk menjaga perkembangan teknologi sebesar ini tetap hidup. Bayangkan ada seseorang yang ingin membangun rumah sakit gratis untuk semua orang. Tujuannya mulia, semua orang akan mendukung niat tersebut. Tetapi rumah sakit tetap membutuhkan dokter, alat kesehatan, obat, listrik, gedung, teknologi, dan biaya operasional. Kalau rumah sakit itu tidak memiliki sistem pendanaan yang kuat, maka lama-kelamaan rumah sakit tersebut akan kesulitan berjalan. Bukan karena niatnya salah, tetapi karena kenyataan memang membutuhkan sumber daya. Dan menurut saya, situasi OpenAI sangat mirip dengan itu. Mereka mungkin masih memiliki visi kemanusiaan yang sama, tetapi untuk menjaga visi itu tetap hidup dalam dunia AI yang sangat kompetitif, mereka membutuhkan dukungan finansial yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kita juga harus melihat konteks global. Perlombaan AI saat ini bukan perlombaan kecil. Negara-negara besar, perusahaan teknologi raksasa, dan investor global, semuanya berlomba mengembangkan AI paling canggih. Persaingannya sangat cepat dan sangat agresif. Kalau OpenAI tetap bertahan sebagai non-profit murni dengan sumber daya terbatas, maka kemungkinan besar mereka akan tertinggal. Dan ini yang menurut saya sering dilupakan oleh banyak orang. Ketika organisasi yang punya perhatian terhadap keamanan dan etika AI kehilangan kemampuan bersaing, maka siapa yang akan memimpin perkembangan teknologi ini? Belum tentu pihak yang paling peduli terhadap masyarakat. Bisa saja justru perusahaan yang fokus utamanya hanya dominasi pasar. Bisa saja negara yang lebih mementingkan kekuatan politik atau militer. Karena itu menurut saya, perubahan struktur OpenAI bukan sekedar tentang keuntungan. Ini juga tentang mempertahankan posisi agar mereka tetap punya suara dalam menentukan arah masa depan AI. Kalau mereka tidak punya cukup sumber daya untuk bersaing, maka pengaruh mereka terhadap standar keamanan dan etika AI juga akan melemah. Dan itu justru bisa lebih berbahaya. Saya juga ingin menekankan bahwa profit tidak selalu identik dengan keserakahan. Biasanya dalam diskusi seperti ini, profit sering diposisikan sebagai sesuatu yang buruk, seolah-olah ketika sebuah organisasi mulai menghasilkan keuntungan, maka otomatis nilai kemanusiaannya menjadi hilang. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak teknologi yang hari ini membantu hidup manusia lahir dari perusahaan profit. Smartphone yang kita gunakan setiap hari dibuat oleh perusahaan profit. Internet berkembang pesat karena adanya investasi besar. Bahkan banyak obat dan vaksin modern juga lahir dari perusahaan yang mencari keuntungan. Artinya, keuntungan dan manfaat sosial sebenarnya bisa berjalan bersamaan. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya profit. Masalahnya adalah apakah keuntungan itu menjadi satu-satunya tujuan tanpa memikirkan dampaknya terhadap manusia. Dan menurut saya, struktur public benefit corporation justru mencoba mencari keseimbangan antara dua hal tersebut. Artinya, OpenAI masih memiliki dasar untuk memikirkan keamanan AI, dampak sosial, pendidikan, transparansi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jadi menurut saya perubahan ini bukan berarti mereka tiba-tiba melupakan semua nilai yang dulu mereka perjuangkan. Selain itu, kita juga perlu membicarakan soal keberlanjutan. Kadang, masyarakat terlalu fokus pada idealisme, tetapi lupa bahwa organisasi juga harus tetap bertahan hidup. Di dunia nyata, banyak organisasi dengan niat baik akhirnya gagal berkembang karena tidak punya sumber daya yang cukup. Ada banyak lembaga sosial, organisasi pendidikan, bahkan riset ilmiah yang akhirnya berhenti berjalan, bukan karena visinya buruk, tetapi karena mereka tidak memiliki pendanaan yang stabil.
Kalau OpenAI ingin terus terlibat dalam pengembangan AI yang aman dan bertanggung jawab, maka mereka membutuhkan model yang bisa menopang keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Ada juga faktor manusia yang sering terlupakan dalam diskusi ini. Mereka adalah ribuan peneliti, insinyur, ilmuwan komputer, dan ahli keamanan yang bekerja setiap hari. Kalau OpenAI tidak mampu memberikan dukungan yang kompetitif, maka banyak peneliti terbaik mereka bisa pindah ke perusahaan lain. Dan kalau itu terjadi, kualitas penelitian keamanan AI juga bisa menurun. Padahal banyak orang justru berharap OpenAI menjadi salah satu organisasi yang serius memikirkan keamanan AI jangka panjang. Artinya, perubahan struktur ini juga bisa dipahami sebagai cara untuk mempertahankan kualitas riset dan menjaga orang-orang terbaik tetap berada di organisasi tersebut. Saya juga merasa bahwa terlalu fokus pada label non-profit dan profit membuat kita lupa pada pertanyaan yang lebih penting. Yang sebenarnya perlu kita tanyakan adalah apakah AI ini aman, apakah dikembangkan secara bertanggung jawab, dan apakah ada pengawasan dan transparansi dalam AI ini. Karena status non-profit tidak otomatis membuat sebuah organisasi selalu benar secara moral, dan status profit juga tidak otomatis membuat organisasi menjadi jahat. Menurut saya, kenyataan ini tidak menjadi hitam putih. AI kemungkinan akan menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Teknologi ini bisa membantu pendidikan menjadi lebih merata, bisa membantu dokter mendeteksi penyakit lebih cepat, bahkan bisa membantu manusia menyelesaikan masalah global yang lebih kompleks. Karena itu, pengembangannya membutuhkan keseimbangan antara idealisme dan realitas. Dan menurut saya, OpenAI sedang mencoba mencari titik tengah antara dua hal tersebut. Mereka tetap membawa misi sosial, tetapi juga memahami bahwa untuk membangun teknologi sebesar AI, mereka membutuhkan investasi yang sangat besar dan berkelanjutan. Karena itu, saya tidak menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Kita melihat perubahan ini sebagai langkah realistis agar organisasi tersebut tetap mampu berkembang, tetap kompetitif, tetap relevan, dan tetap memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam membentuk masa depan AI yang aman dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Terima kasih.